Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya cintai. Berjumpa lagi dengan Bapak Reynaldo dalam pembelajaran online atau yang kita kenal dengan PJJ. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi pertemuan kedua untuk mata pelajaran matematika. Nah, masih ingatkah kalian pada pertemuan kemarin Bapak menjelaskan apa? Yaitu tentang bilangan bulat dan macam-macam bilangan bulat. Ada bilangan bulat negatif dan juga positif dan bentuk garis bilangan. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi kita yaitu tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke, langsung saja di sini ada 5 tahapan ya seperti yang biasa Bapak jelaskan di awal kemarin yang kalian harus lakukan untuk memahami cara mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat. Nah, kelima langkah tersebut adalah yang pertama kita akan mengamati, kemudian kita akan menanya, kemudian kita akan menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Ayo kita langsung mulai mengamati. Nah, jadi pada pembahasan ini kita akan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Bagaimana sih maksudnya? Kita contohkan untuk kepada pengamatan satu berikut. Perhatikan pada tabel ataupun kotak ya. Kotak berwarna kuning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kotak. Nah, di kotak yang ketiga ini terisi dengan angka bilangan bulat positif yaitu 503 dan kotak kelima 505 dan kotak ketujuh 507. Nah, ini berupa garis bilangan juga ya. Garis bilangan di sebelah kanannya. Nah, setelah kita memperhatikan, yang kedua, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Nah, tugas kita nanti akan mencari bilangan berapa yang benar kita untuk isikan di sini. Maka harus mengerti urutan bilangan dan juga membandingkan. Berarti yang pertama kita akan membandingkan antara kotak ketiga dan kotak kelima. Dan juga bisa kita lihat juga antara kotak kelima dan kotak ketujuh. Ini namanya membandingkan ya. Membandingkan. Kemudian setelah kita membandingkan, bagaimana maksudnya membandingkan? Yaitu kita lihat perbandingan di kotak 3 dan kotak kelima kita lewati di sini ada kotak 3, 4, 5. Ada 2 kotak yang kita lewati. Di kotak yang kelima ini ada 505, berarti selisihnya adalah 2, 1, 2. Kita melewati 2 kotak. Berarti di sini urutannya jika kita urutkan maka di sini adalah kelipatan 1 atau 503 semakin ke kanan semakin besar maka di sini kita tulis 504. Maka di sini sudah ketemu 504 ya. Jadi kita sudah tahu bahwa masing-masing kotak itu adalah kelipatan 1. Semakin kanan semakin besar maka 505 kita tambah di sini menjadi 506 ya. Di sini menjadi semakin kecil berarti 502. Dan di sini adalah 501 ya. Paham sampai di sini ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan mengurutkan. Ingat pada garis bilangan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan maka nilai pada bilangan bulat itu akan semakin besar. Oke, Bapak hapus ya. Jadi itu untuk kita tadi sudah mengisinya.
Berikut kita lanjutkan. Nah, berarti di sini yang ketiga, dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan? Ya, sebelah kanan berarti kita tinggal menghitung tambah 1 aja ke kanan karena semakin besar. Jadi pada sebelah kanan di 507 maka 508. Itu saja gambaran awal untuk bagaimana kita bisa mengamati dan juga bisa membandingkan dan kemudian mengurutkan sebuah bilangan. Langsung berikut pada pengataan kedua, sama ya. Di sini menggunakan contoh bilangan bulat negatif. Oke, ingat semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Oke, di sini yang kedua perhatikan, sudah kita perhatikan. Yang kedua, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Ya, perhatikan seperti tadi. Kemudian, dapatkah kalian menentukan bilangan di sebelah kiri kotak yang paling kiri? Kita sudah bisa melihat, kita bandingkan seperti yang tadi. Caranya adalah kita lihat perbandingannya. Oh, di sini pada kotak ke 1, 2, 3, 4. Pada kotak keempat ini nilainya min atau negatif 114. Oh, di sini selisihnya sama juga kelipatan 1. Berarti semakin ke kiri maka kita akan rubah dia menjadi minus negatif 115 negatif 115 ya. Berarti ke sini semakin ini ya, nilainya semakin kecil, tetapi angkanya kelihatan besar. Tetapi karena negatif maka nilainya tetap semakin kecil. Berarti di sini 100 kita tambah 1 pada nilai negatifnya berarti 117 minus 117 ya. Selanjutnya di sini berarti 113. Ingat negatif 113. Di sini negatif 112 ya. Di sini negatif 111 ya kan. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Sudah paham sampai di sini? Berarti urutannya sudah betul setelah kita mengamati dan juga kita mempraktekkan langsung. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ayo kita menanya, bagaimana cara mengurutkan bilangan tadi? Ya, kemudian bagaimana mengurutkan bilangan bulat dari garis bilangan? Jelas ya. Yang penting urutannya adalah semakin ke kanan itu semakin besar nilainya, kemudian semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan, ini kita lewati saja karena Bapak sudah berikan contoh langsung melalui oretan tadi. Langsung saja di sini kita akan membandingkan di sini ya. Nah, bandingkan bilangan. Nah, jika ada contoh soal seperti ini, kita bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6 menggunakan tanda apa? Lebih dari atau kurang dari. Jadi ini tandanya lebih dari atau kurang dari. Nah, ini tambah ini lebih dari, kalau yang ini kurang dari ya. Oke. Nah, perhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan. Nah, ingat di sini pada titik sini sudah ada negatif 6, kita sudah ada, dan negatif 10 ya. Kita sudah lihat posisinya pada garis bilangan. Kemudian langkah kedua, tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kita sudah tentukan ya kan. Kemudian yang ketiga, jadi negatif 10 itu kurang dari negatif 6. Dapat ditulis dengan negatif 10, tanda tadi kurang dari ya. Tanda kurang dari negatif 6 atau negatif 6 lebih dari
negatif 10 atau ditulis dengan negatif 6, tanda simbolnya lebih dari negatif 10 ya. Jadi kita membandingkan menggunakan tanda. Jadi tanda lebih dari, yang ini tanda kurang dari. Paham ya sampai di sini? Oke, kita hapus. Kita langsung ke contoh. Kita langsung kepada contoh di sini ya. Contoh. Coba turun dari bilangan. Coba urutan ya, turun. Nah, urutan dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1 dan 5. Jadi pas ya pada titik-titik di sini, tentunya sudah kita buat garis bilangan di sini. Langkah-langkahnya sudah mulai dari 0, ada 2, ada 3, ada 5 pada bilangan bulat positifnya. Sedangkan yang negatif adalah minus 1, min 2, ada negatif 10 dan negatif 12. Nah, negatif 12 ya. Nah, selanjutnya jadi bilangan bulat berdasarkan urutannya seperti ini. Jadi dari yang terbesar dulu ya, dari terbesar 5, 2, 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Inilah yang namanya mengurutkan bilangan bulat ya. Tentunya langkah-langkahnya tadi bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian kita tentukan titik-titiknya masing-masing dan bisa kita lihat dari kanan ke kiri, dari yang besar kepada yang kecil. Lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, mohon maaf. Ya, perhatikan di sini ya. Bandingkan bilangan bulat dengan tanda yang tadi Bapak contohkan dengan tanda lebih dari dan kurang dari. Ini ada soal A, B, C, D. Jadi yang soal A di sini ada negatif 12 titik-titik 0. Ini kita akan bandingkan negatif 12 apakah lebih besar dari ataukah kurang dari 0. Mana yang betul? Ya, kemudian yang B negatif 15 titik-titik kita isi di situ negatif 11. Bagaimana pernyataannya? Kemudian 34 titik-titik 34, yang D negatif 7 titik-titik 7. Gimana pernyataannya? Maka penyelesaiannya adalah kita menggunakan tanda, cuma isi tanda saja yang benar sesuai dengan bilangan bulat tersebut. Maka kita langkah pertama jika kita ini bisa menggunakan baris bilangan tadi, tetapi itu prosesnya lama. Kemudian yang kedua, cara kedua kita bisa langsung menebak saja melihat dari angka tersebut ya. Angka bilangan bulat tersebut. Jadi negatif 12 maka kurang dari. Maka tandanya kita kasih di sini adalah kurang dari. Ya, mohon maaf. Tandanya kurang dari. Kemudian negatif 5 yang B berarti negatif 5 yaitu lebih besar dari, maka tandanya di sini lebih besar dari ya, lebih besar dari. Kalau yang C itu sama dengan ya, tanda sama dengan biasa. Kalau yang D itu kurang dari ya, kurang dari. Ya, jadi ini sudah beberapa contoh soal. Jadi jelas ya materi kita tentang mengurutkan bilangan dan juga membandingkan. Nah, mungkin ini contoh soal ketiga juga yang menggunakan soal cerita. Ya, tentunya ini sudah kehidupan kita sehari-hari, bisa mengurutkan mana nilai yang terkecil dari uang ini. Ada 2.000, ada 10.000, ada 5.000. Nah, tentunya sudah bisa kita lihat di sini. Maka urutan yang paling kecil ke yang besar mulai dari 2.000. Kalau kita dari yang besar maka dari 10.000.
Nah, 10.000 kemudian ke 5.000 kemudian ke 2.000 ya. Jadi ini cara penyelesaiannya. Nanti bisa kalian lanjutkan untuk baca masing-masing di buku siswa matematika pada halaman 16 ya. Di sini sudah ada contoh. Oke, baik. Cukup sekian untuk materi kita pada kesempatan ini. Nanti Bapak akan berikan soal di kantong tugas di Google Classroom. Baik, mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan kalian lihat update materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.